Sedang menunggu damkar ini, ya. Asap tebal disertai kobaran api terlihat dari sebuah kios fotokopi yang berada di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, Rabu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ke kios lainnya. Api pertama kali terlihat dari kios fotokopi yang tutup karena tengah ditinggal pulang kampung libur tahun baru. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Meski sempat membesar, namun api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari ruko tersebut. Iya, saya dapat laporan sekitar jam 1:20 ya bahwa ada kebakaran yang lokasinya di RT 7 RW 7 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Ya, saat ini kita lihat bahwa ada satu bangunan yang terbakar dengan korbannya nihil. Ya, yang tinggal di sini ada 1 kakak dan 5 jiwa. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah jembatan gantung yang menjadi akses ke objek wisata di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ambruk. Jembatan ini ambruk diduga karena tak kuat menahan beban dari banyaknya pengunjung yang menikmati liburan tahun baru. Akibat peristiwa ini, terlihat sejumlah pengunjung terluka. Oh ya Allah, banyak korban. Oh ya, banyak korban. Ya Allah, korban. Banyak korban. Langsung bawa ke rumah sakit. Polisi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Seluruh korban akibat peristiwa ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Aparat kepolisian dan pemerintah setempat menutup objek wisata yang dikelola oleh masyarakat ini untuk menghindari hal serupa terjadi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang wisatawan menjadi korban ledakan petasan saat pesta kembang api malam pergantian tahun di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Akibat ledakan petasan, korban mengalami luka di bagian mata dan lengan. Petugas mengevakuasi korban ledakan petasan di tengah kepadatan pengunjung di kawasan Taman Pedestrian Jamgadang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 2 orang pengunjung menjadi korban ledakan petasan saat pesta kembang api malam pergantian tahun. Saat kejadian, korban bersama keluarganya sedang melihat kembang api dari bawah menara Jamgadang. Namun tiba-tiba ada kembang api atau petasan yang dinyalakan oleh pengunjung lain jatuh dan meledak mengenai korban. Salah satu korban terluka pada bagian mata terkena percikan ledakan kembang api yang meledak di bawah. Sementara seorang korban lain mengalami luka bakar di bagian lengan. Ya, lagi duduk. Terus? Mercon sudah di depan, mercon tuh mati. Abang lagi mercon hidup. Dia ada 2 yang terdampak tadi kena kembang api, yang 1 kena mata dan sudah lakukan penanganan di posko kita. Yang 1 lagi perempuan, tangannya sebelah bau tangan sebelah kiri robek juga kena kembang api. Tapi alhamdulillah semua bisa kita ansah di posko kerjasama PMI Kota Bukit Tinggi dan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Korban mengalami luka bakar di bawah 5%. Saat ini kedua korban dalam kondisi stabil dan telah dibawa pulang oleh keluarga. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumba, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat perang petasan saat malam pergantian tahun, 4 ruko ludes dilalap api di Jalan Panamu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat proses pemadaman berlangsung dramatis. Kebakaran hebat menghanguskan 4 ruko di Jalan Panampu, Makassar, Sulawesi Selatan saat malam perayaan pergantian tahun. Ratusan personil dan 30 unit armada yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Proses pemadaman api sempat terkendala dan berlangsung selama 3 jam.
lantaran satu di antara ruko merupakan gudang kasur yang mudah terbakar. Menurut warga, sebelumnya pemuda sekitar terlibat perang petasan dan kembang api di sekitar lokasi kebakaran. Diduga percikan petasan mengenai salah satu ruko produksi kasur hingga kebakaran pun terjadi. Itu akibatnya apa? Karena itu petasan kan maunya dari atas, itu langsung ditembakkan. Jadi dia mengarah ke rumah gudang pembikin kasur, pembikin kursi. Nah mungkin di situ masuk petasannya sehingga ada gardu di depannya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Sementara akibat kebakaran, permukiman sempat mengalami pemadaman listrik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.